Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Shinjuan, yaitu di part ketiga. By the way, beberapa hari ini Momok tidak bisa upload karena lagi sakit. Aduh, maafin saya ya Mok. Langsung saja, bulu sikat dikira bulu curut dan ceracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Shinji yang ditantang oleh seseorang yang bertato ular di tangannya. Lalu orang itu pun menyerang ke arah Shinji dengan menggunakan aura yang menyerupai ular hijau yang diarahkan ke arah Shinji. Tapi tiba-tiba aura ular yang diarahkan ke arah Shinji itu pun langsung dihentikan oleh seseorang. Ternyata itu adalah Shinjuan yang menghentikan aura yang menyerang ke arah anaknya itu. Sambil orang itu pun terkejut berkata, "Kau, siapa kau?" Dan Shinjuan pun menjawab, "Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu siapapun yang ingin membunuh anakku, aku akan mengakhiri nyawanya." Sambil ia pun langsung menghempaskan orang itu hingga terjatuh di sana. Dan orang itu pun kesakitan berkata, "Sialan, dia yang membunuh anakku duluan." Sambil terlihat para anak buahnya yang mengarah ke arah Shinjuan. Lalu Shinji di sana pun berteriak, "Konyol, saat aku sudah memilih mansion, anakmu lah yang pertama kali memprovokasiku dan aku terpaksa melawan balik." Sambil terlihat mereka semua yang terbengong ketakutan, dan Shinjuan pun berkata, "Apa kau dengar? Apa mungkin putramu berhak membunuh tapi orang lain tidak?" Sambil ia mendekati ke arah orang yang terjatuh itu, dan Shinjuan pun berkata, "Idemu bagus, dunia bisa jadi tidak masuk akal, tapi kau masih tidak punya kekuatan untuk jadi tidak masuk akal." Sambil ia pun mengangkat orang yang terjatuh itu, dan Shinjuan pun berkata lagi, "Nyala dari hadapanku." Sambil ia pun mengeluarkan aura membara dan membuat orang-orang di sana pun terpental dengan aura yang dikeluarkan oleh Shinjuan itu. Lalu Shinjuan pun berkata lagi, "Itu saja untuk hari ini, aku tidak ingin membunuh. Juga meskipun putraku membunuh putramu, jangan mencoba menemukan seseorang yang lebih kuat untuk membalas dendam pada putraku ya." Sambil orang yang bertato ular itu pun ketakutan. Di sana Shinjuan pun bergumam, "Aku tidak tahu apa pemimpin geng ular naga mengerti apa yang aku maksud. Tidak, aku sudah mengisyaratkan itu dengan sangat jelas." Sambil orang-orang itu pun lari keluar dari ruangan. Di sana Shinjuan pun berkata, "Bagaimana? Apa kau baik-baik saja anakku?" Lalu Shinji pun menjawab, Tidak apa-apa ayah. Aku membuatmu dalam masalah lagi kali ini." Dan Shinjuan pun berkata, "Bagus sekali, nak. Jika kau menahan diri, kamu tidak pantas menjadi anakku." Itu kalimat yang sama. Jika orang tidak menyinggungmu, jangan menyinggung orang lain. Jika orang menyinggungmu, ayahmu akan membantumu. Lalu Shinji pun berkata, Ayah, aku tahu. Aku akan menjadi sekuat dirimu." Sambil ia memandangi ayahnya, seakan-akan ayahnya itu sangat keren ya Mok. Dan tiba-tiba seseorang gundul di sana pun datang berkata, "Tuan, saya adalah pelayan di sini. Nama saya Luming." Lalu Shinjuan pun memberi hormat sambil berkata, "Maaf, saya akan membayar barang yang rusak di sini, Tuan." Lalu pelayan itu pun berkata lagi, "Tidak perlu, Tuan. Ini adalah sesuatu yang tidak diperhitungkan kamar dagang Wanbao. Namun saya memiliki sesuatu untuk Anda. Ini disiapkan oleh kamar dagang Wanbao untuk kultivator alam yang murni seperti Anda. Ini diberikan kepada Anda secara gratis dan saya berharap Anda menerimanya." Sambil orang itu pun memberikan sebuah buku peta kepada Shinjuan, dan Shinjuan pun memandangi buku itu sambil berkata, "Rumah yang begitu besar, begitu mewah, ini 100 kali lebih baik daripada yang saya harapkan." Lalu ia pun bergumam, "Aku khawatir rumah ini tidak mudah didapat. Kau harus tahu bahwa gratis adalah yang paling mahal dan membalas budi adalah hal yang sulit." Lalu Shinjuan pun berkata, "Saya menerima keinginan kamar dagang Wanbao. Kami ayah dan anak baru pertama kali datang ke kota Winghao dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Jadi aku pamit dulu." Sambil ia pun berpamitan akan pergi dari sana. Dan di hari berikutnya kita diperlihatkan sebuah bangunan megah dengan kolam di sana. Lalu terdengar suara Shinji yang berkata, "Wow, rumah besar ini terlalu mewah, puluhan kali lebih baik daripada rumah Shin." Lalu Shinjuan di sana pun berkata, "Santai saja anakku, ini hanya rumah seniman bela diri alam yang murni. Kau tidak boleh malu saat melihat kuil istana abadi di masa depan. Tapi ngomong-ngomong anakku, tidak ada satupun pelayan di rumah. Orang-orang kamar dagang Wanbao kurang peka. Belilah beberapa pelayan." Lalu Shinji di sana pun menjawab, "Baik ayah, aku berjanji untuk menyelesaikan tugas dan membeli beberapa pelayan yang patuh untuk dibawa pulang ayah." Lalu Shinji di sana pun bergumam, "Ayah sangat mempercayaiku meski aku baru saja gagal membeli rumah kemarin dan dia menyuruhku untuk segera membeli pelayan.
aku tidak boleh mengecewakan ayah. Sambil ia pergi dari sana untuk mencari beberapa pelayan, dan Sincuan pun memandangi anaknya sambil bergumam, "Ayo nak, dengan nasib protagonismu, buatlah lebih banyak masalah besar, hehe." Lalu Sincuan pun bergumam, "Tapi aku juga harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatan putraku. Lagi pula, semakin kuat kekuatannya, semakin kuat orang yang bisa diprovokasi. Jika suatu saat anak nakal ini terbunuh, tidak, aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Maaf nak, ayah masih harus menggunakanmu saat ini. Di dunia ini, di mana kekuatan dihormati, yang bisa kuandalkan hanyalah bantuan dari sistem. Dengan kekuatan, itu bisa menyelamatkan diri di saat-saat kritis dan tidak berdaya." Tapi tiba-tiba terdengar seseorang di sana yang berkata, "Utusan dari Mansion Tuan Kota ingin bertemu dengan Senior Sin." Sambil terlihat Sincuan di sana yang hanya melirik, ternyata itu adalah beberapa pelayan dari Tuan Kota, dan di sana seseorang pun berkata, "Bai Yin-chen dari rumah penguasa kota memberi salam kepada Senior Sin." Lalu Sincuan pun berkata, "Ternyata Tuan Kota kecil, saya baru saja pindah di rumah baru dan saya tidak punya secangkir teh. Tolong maafkan kekasaran saya." Dan di sana Tuan Bai pun berkata, "Tidak masalah Tuan Sin." Lalu Sincuan pun bergumam, "Untungnya aku mencari tahu pemahaman umum tentang para tokoh di kota Minghou, sehingga aku tahu." Lalu Sincuan pun berkata lagi, "Tuan, berapa harga mansion ini?" Dan Tuan Bai di sana pun menjawab, "Sebenarnya junior ini datang kemari untuk bertanya apakah senior berminat untuk melayani keluarga kerajaan." Lalu Sincuan pun menjawab, "Saya sudah terbiasa terbang bebas seperti bangau, dan saat ini saya hanya ingin melatih anak itu dengan baik." Lalu Tuan Bai di sana pun berkata, "Benar saja, saya tahu ini akan terjadi." Sambil terlihat Sincuan di sana yang terkejut, dan ia pun berkata, "Apa mungkin jika aku tidak bekerja untuk keluarga kerajaan, aku akan ditekan?" Lalu Tuan Bai di sana pun berkata, "Bukan begitu senior, kumohon tenanglah." Sambil ia ketakutan melihat ke arah Sincuan itu. Lalu Tuan Bai pun berkata lagi, "Ayah saya menginstruksikan kepada saya bahwa jika senior benar-benar tidak ingin, saya akan mengirim harta ke senior untuk menjalin pertemanan." Lalu Sincuan pun hanya terdiam sambil berkata, "Oh, jadi begitu." Sambil terlihat seseorang yang segera berlari di sana, dan Tuan Bai pun berkata, "Cepat buka kotaknya." Ternyata mereka membawa sebuah pedang yang berada di kotak, dan Tuan Bai pun berkata, "Ini adalah pedang roh yang murni. Pedang ini dapat membantu master alam yang murni untuk memadatkan kekuatan mereka. Penggunaan kekuatan spiritual jangka panjang akan jauh lebih kuat pada tingkat yang sama." Sambil ia memberikan pedang itu kepada Sincuan, dan Sincuan pun berkata, "Ini hanya untukku, atau alam yang murni di kota Minghou." Sambil ia menerimanya dan bergumam, "Pedang ini adalah pedang yang bagus, tapi ini terlalu buruk untukku yang tidak terkalahkan di tingkat yang sama." Lalu Tuan Bai di sana pun berkata, "Ini umum, namun jika Anda bergabung dengan Mansion Tuan Kota, pasti akan ada hak istimewa lainnya." Sambil ia sedikit membungkuk di sana. Lalu Sincuan pun berkata, "Aku paham, Tuan Bai, silahkan kembali. Saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah bagi wali kota." Sambil ia pun akan pergi dari sana, dan di sisi Tuan Bai, ia pun memandangi Sincuan dengan bertanya-tanya. Lalu ia pun berkata, "Jika demikian, tidak perlu repot-repot, saya pamit dulu." Lalu Sincuan di sana pun bergumam, "Pedang itu merupakan bantuan dan peringatan. Ini memperingatkan banyak alam yang murni. Jangan membuat masalah jika aku tidak bergabung dengan Mansion Tuan Kota. Tapi sayang sekali, aku mempengaruhi putraku agar membuat banyak masalah. Lagi pula, apa yang aku katakan tadi, kalau aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tapi aku tidak bisa menjamin kalau orang lain akan membuat masalah padaku." Sambil ia berpikir keras di sana, lalu ia pun bergumam lagi, "Benar." Dan ia pun berkata, "Bocah itu pergi membeli pelayan. Aku juga tidak bisa diam saja. Aku harus melakukan sesuatu yang serius." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah bangunan di sana, dan seseorang pun berkata, "Tuan, jangan tampar wajah saya. Penjahat ini akan memberitahu semua yang aku ketahui." Ternyata itu adalah seseorang yang dihajar pria bertopeng di sana, dan pria bertopeng pun berkata, "Katakan di mana pasar gelap bawah tanah di kota Minghou." Dan orang yang dihajar itu pun menjawab, "Itu di selatan kota, ada rumah bordir bernama Ling Ling Lau. Itu tempatnya Ting Yulo, tempat segala sesuatu di pasar gelap diperdagangkan, Tuan." Dan ternyata pria bertopeng itu adalah Sincuan, dan di sana ia pun bergumam, "Ting Yulo?
organisasi pedagang informasi terbesar di seluruh dinasti Jiuyang. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat penyebaran rumor terbesar. Itu cocok seperti yang aku butuhkan. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bangunan yang sangat megah di sana. Ternyata itu adalah rumah bordir tadi. Dan seseorang gadis di sana berkata, "Tuan pelanggan, silahkan masuk. Tidak peduli apa yang Anda inginkan, para gadis dapat memuaskan Anda." Lalu Sinchuan di sana pun masih memakai topeng sambil berkata, "Antar aku, Ting Yulo, dan aku akan memberimu uang." Dan di sana gadis itu pun bergumam, "Master alam yang murni, ini kesempatanku." Lalu ia pun berkata, "Baik, silahkan ikuti saya, Tuan." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah ruangan di sana, dan gadis itu pun berkata, "Silahkan berdiri di situ, Tuan." Lalu Sinchuan di sana pun berkata, "Permisi Nona, Anda ingin menjual atau membeli?" Lalu gadis itu pun berkata, "Jual. Jika ingin menjual, mohon untuk menuliskan isi yang akan Anda jual di kertas ini, Tuan. Tapi Tuan Master, jika Anda membutuhkannya nanti, saya dapat memuaskan Anda dengan apapun." Sambil ia menggoda ke arah Sinchuan itu. Dan di sana gadis itu pun bergumam, "Pria kuat adalah yang paling menarik." Dan Sinchuan di sana pun mendekat sambil memegang wajah dari gadis itu. Dan ia pun berkata, "Oh, apa itu tidak apa-apa." Lalu gadis itu pun malu-malu sambil berkata, "Ini sudah seharusnya, Tuan." Lalu Sinchuan pun berkata, "Kalau begitu berlututlah di lantai." Sambil kita diperlihatkan gadis itu yang berlutut di lantai. Dan ia pun berkata, "Mengapa Anda begitu tidak sabaran? Kalau begitu budak ini akan melakukannya dengan patuh, Tuan." Tapi ternyata gadis itu berlutut hanya untuk menjadi tempat duduk dari Sinchuan. Sambil Sinchuan pun terlihat menulis menggunakan kakinya. Dan di sana Sinchuan pun bergumam, "Ini bagus. Bahkan jika ada masalah di masa depan, tidak ada yang tahu kalau ini adalah tulisanku." Lalu dengan cepat ia pun menempelkan kertas tulisan itu ke arah muka dari gadis itu sambil berkata, "Oke, ini dia. Aku harap kau akan menyebarkan isi koran ini ke seluruh kota Minghou dalam waktu 3 hari." Sambil terlihat gadis itu yang terkejut bergumam, "Apa yang terjadi? Pergilah, sial." Sambil ia pun langsung berdiri memegang pinggulnya yang kesakitan itu. Lalu gadis itu pun berkata, "Menurut konten, karakter yang terlibat, dan ruang lingkup komunikasi, biaya kepercayaan Anda untuk kali ini adalah 100.000 batu roh." Lalu terlihat Sinchuan yang akan membuka pintu. Dan ia pun berkata, "Tidak masalah, ambil akun rumah bordir dan aku akan menggesek kartu kamar dagang Winbao." Sambil ia pun keluar dari ruangan itu. Lalu ia pun berjalan sambil bergumam, "Sayang sekali bahwa ini adalah tempat mata-mata yang sangat terlatih mengambil informasi dari berbagai tamu. Jika tidak, akan lebih baik untuk menikmati malam." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan halaman belakang rumah. Sambil kita diperlihatkan gerakan yang sangat cepat di sana. Ternyata itu adalah Sinchuan. Dan ia pun bergumam, "Untungnya anakku itu belum datang. Kalau tidak, aku akan membuat alasan untuk acuh tak acuh padanya." Sambil ia pun membuka topengnya itu. Dan di sana kita diperlihatkan sebuah notifikasi yang bertuliskan, "Putra Anda telah memprovokasi kultivator alam yang murni tingkat 4. Kultivasi Anda ditingkatkan ke alam yang murni tingkat 4 dan Anda tidak terkalahkan di alam yang sama." Lalu Sinchuan pun bergumam, kemampuan anak nakal itu untuk menimbulkan masalah secara mandiri menjadi semakin hebat, sangat memuaskan. Dia seorang pembuat owner alami. Sambil ia pun langsung membuang topengnya dan bergegas menemui anaknya itu sambil berkata, "Nak, Papa datang." Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya, di sana Shinji pun berkata, Ayah, tolong." Dan kita diperlihatkan Sinchuan di sana yang khawatir. Dan seseorang pun berkata, "Bajingan kecil, menggertak wanitaku, masih ingin lari? Jangankan memanggil ayahmu, bahkan jika kakekmu datang, itu tidak akan ada gunanya." Sambil kita diperlihatkan Shinji yang dikejar oleh seseorang dengan membawa golok besar di sana. Lalu ia pun menebaskan golok itu ke arah Shinji dengan sangat cepat. Tapi tiba-tiba Sinchuan di sana pun menghentikan serangan dari orang itu hanya menggunakan satu tangan. Lalu Sinchuan di sana pun berkata, "Apakah orang dari kota Minghou punya kebiasaan menindas anak kecil? Kau harus tahu kalau ayahnya sedang dalam mood yang buruk sekarang." Sambil ia mengeluarkan aura membara di tangannya itu.
Sambil kita diperlihatkan seseorang yang membawa golok itu pun gemetar ketakutan dan ia pun berkata, "Tuhan, itu hanya salah paham, saya minta maaf." Dan ceplak, Sincuan pun langsung menampar muka dari orang itu hingga orang itu pun terkapar jatuh di sana dan ia pun bergumam, "Kultivator alam Yuan dan sepertiku menghina kultivator kuat alam yang murni. Orang ini bisa mengampuniku hidup-hidup, itu sangat murah hati." Lalu ia pun segera bangkit sambil berkata, Tuan, putramu merobohkan mutiara keluarga Chen. Tuan dari keluarga Chen akan segera datang. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan kota Menghou sesegera mungkin, Tuan." Lalu Sincuan pun berkata, "Apa? Keluarga Chen?" Dan orang itu pun berkata lagi, "Keluarga Chen salah satu dari 3 keluarga teratas di kota Menghou. Ketiga keluarga ini memiliki master di alam nirvana. Di antara mereka, keluarga Chen selain leluhur nirvana juga memiliki menantu dari pemilik kota Bai Chen yang berada di alam nirvana." Lalu Sincuan di sana pun bergumam, "Ini sedikit merepotkan. Sistem, jika putraku menyebabkan masalah, lalu aku mengalahkan yang muda, tapi kemudian yang lebih tua muncul, apa tingkat kultivasiku akan tetap naik?" Sambil terlihat sistem di sana yang muncul bertuliskan, "Sistem ini hanya bertanggung jawab untuk menyelesaikan orang-orang kuat yang diprovokasi oleh putra Anda, jika yang lainnya tidak bertanggung jawab." Sambil terlihat Shinji di sana bertanya-tanya dan Sincuan pun melirik ke arahnya sambil bergumam, "Tingkat keempat alam yang murni seharusnya adalah ayah dari gadis itu. Tapi jika aku membawanya pergi sekarang, benar juga, jika itu masalahnya, maka pengaturanku dan orang-orang akan berantakan. Anak ini benar-benar bisa menyebabkan masalah." Dan Shinji di sana pun datang sambil berkata, "Ayah, ada apa denganmu? Maaf membuat masalah untukmu lagi, Ayah." Lalu Sincuan di sana pun bergumam, "Karena putraku berani menimbulkan masalah, dia sudah mencapai harapanku. Bagaimana bisa aku menyalahkan dirinya? Sekaranglah saatnya aku berdiri di depannya." Dan di sana Shinji pun makin nangis berkata, "Ayah, ini semua salahku." Lalu Sincuan pun berkata, Shinji, tenanglah. Menjadi seorang ayah berarti merawat anak. Beritahu ayahmu apa yang terjadi kali ini." Sambil terlihat wajah Shinji di sana yang tersenyum dan ia pun berkata, "Ayah, terima kasih Ayah. Tapi Ayah, saat aku pergi untuk membeli seseorang pelayan, aku melihat seseorang gadis kecil yang sangat aneh dan aku mau membelinya untuk dibawa kembali. Aku sudah memberikan uang itu kepada pedagang budak, Ayah. Tapi nona dari keluarga Chen bersikeras untuk membawa orang tersebut dan membawanya pulang sebagai mainan." Waduh, mau gadis cantik untuk mainan. Sambil kita diperlihatkan Shinji yang membayangkan gadis itu yang ditarik hingga akan terjatuh di sana. Lalu Shinji pun berkata lagi, "Kemudian kami berdua mulai berkelahi. Aku tidak tahu kalau dia sangat lemah. Aku membuatnya pingsan dengan beberapa trik, Ayah. Jelas mereka yang salah, Ayah. Setelah itu aku dikejar oleh pria besar itu." Lalu Sincuan pun berkata, "Jangan khawatir anakku, kau tidak melakukan kesalahan. Jangan khawatirkan apapun. Itu juga masuk akal. Jika kau tidak bisa mengalahkan pria besar itu, kau akan segera mengalahkannya." Dan di sana Shinji pun berkata, "Sayang sekali, gadis itu tidak sempat untuk berlari kembali denganku, Ayah. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini." Sambil dilihat orang itu yang akan pergi dari sana dan ia pun berkata, "Aku tidak ada hubungannya dengan ini tahu." Lalu Sincuan di sana pun terkejut berkata, "Apa? Sialan, kukira kau adalah biksu karena ketidakmampuanmu, tapi kau ternyata protagonis laki-laki di harem." Sambil ia terkejut di sana. Tapi tiba-tiba dari atas sana terdapat seseorang berkata, "Bocah, apa kau yang membuat putriku yang baik pingsan?" Sambil kita diperlihatkan bulan di malam hari dan aura yang terpancar dari orang yang berteriak itu, dan ternyata orang itu pun membawa pedang besar lagi dan menyerang ke arah Sincuan, tapi Sincuan pun dapat menahannya dengan satu tangan. Lalu Sincuan pun berkata, "Saudara, konflik generasi muda, jika generasi tua yang maju mungkin tidak baik. Tidakkah kau seharusnya memikirkan sebab dan akibatnya terlebih dahulu?" Lalu pria itu pun menarik pedangnya sambil berkata, "Apa kau alam yang murni yang baru saja tiba di sini? Anakku buruk, tapi aku seorang pahlawan. Tapi aku tidak pernah menanyakan sebab dan akibat saat aku melakukan sesuatu. Karena kau berkata kalau aku menggertak yang kecil, maka bertarunglah denganku." Sambil ia menantang kepada Sincuan itu. Dan di sana orang itu pun berkata lagi, "Kita tentukan pemenangnya hari ini." Dan Sincuan pun berkata, "Bagus, ayo bertarung. Jika kau kalah juga,
Apa kau akan memanggil kakakmu, ayahmu, atau iparmu lagi? Lalu Sinchuan pun bergumam, hehe, aku sangat pintar untuk menyerang duluan dan memblokir backingannya. Lalu pria itu pun menjawab, apa kau meremehkanku? Dan Sinchuan pun berkata, itu sudah pasti. Sambil mereka pun langsung berbaku hantam di sana dengan sangat cepat. Dan di sana Sinchuan pun akan menyerang ke arah si gundul itu. Dan si gundul pun dapat menangkis serangan dari Sinchuan. Dan si gundul pun berkata, menarik, ini membuat darahku mendidih. Sambil ia pun akan menyerang lagi ke arah Sinchuan. Dan Sinchuan pun berkata, kita tidak bisa bertarung di sini. Aku takut akan menghancurkan barang-barang secara tidak sengaja. Ayo naik. Sambil ia pun langsung melesat ke atas sana. Dan di sana orang itu pun berkata juga, itu bagus. Sambil ia pun langsung melesat lagi menuju ke arah Sinchuan dan bertarung di atas sana. Sambil Shinji pun memandangi pertarungan ayahnya itu, dan ia pun berkata, Master, apa ayahku akan baik-baik saja? Dan kita diperlihatkan gadis cincin, yaitu master dari Shinji itu, yang berkata, jangan khawatir, ayahmu mempermainkan si bodoh besar itu. Ayahmu sangat kuat. Dalam situasi yang sama, aku tidak bisa memikirkan siapa orang yang bisa mengalahkannya. Jika itu hanya tempat kecil seperti dinasti Jiuyang, ayahmu akan tetap tak terkalahkan, bahkan jika musuhnya 3 tingkat lebih tinggi. Selain itu, pria kuat seperti ayahmu pasti memiliki banyak cara. Sambil terlihat Sinchuan di sana yang mengeluarkan aura membara di tangannya, dan ia pun menyerang ke arah si gundul itu dengan sangat dahsyat. Sambil kita diperlihatkan si gundul itu yang dapat menghindari serangan dari Sinchuan, dan di sana ia pun berkata, harus kuakui, kau memang sangat kuat. Sudah lama aku tidak merasakannya. Ini sangat menyenangkan. Ayo nak, terimalah teknik terakhirku. Sambil ia pun akan menyerang ke arah Sinchuan itu. Dan Sinchuan pun bergumam, astaga, kenapa rasanya malah aku yang jadi penjahatnya? Dan bersambung, mo.